warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Sarvindi, NIM E 2019-3154. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembuatan Model Data dan Desain Database. Oke, langsung saja ke pembahasan, yaitu proses mendesain database. Dalam pembuatan database itu memerlukan langkah-langkah dan juga proses lah ya, seperti itu. Jadi tidak semata-mata kita membuat database yang tidak handal. Jadi untuk membuat database yang handal, kita memerlukan langkah-langkah yang saya cari di beberapa referensi. Terdapat 6 langkah dalam pembuatan database agar menjadi database yang handal. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama yaitu analisis persyaratan. Dalam membuat database, kita itu harus menganalisis persyaratan. Apa itu analisis persyaratan? Intinya gini, analisis persyaratan ini semacam kayak memahami dan mengetahui apa yang harus kita simpan di database itu. Kita harus memahami data apa yang harus kita simpan. Jadi seperti itu untuk analisis persyaratan ini. Jadi itu langkah pertama dalam menyusun database. Dan langkah kedua yaitu desain database konseptual. Nah, desain database konseptual ini apa? Ini adalah semacam kayak informasi yang telah dikumpulkan di analisis persyaratan. Nah, itu kita diperlanjut di desain database konseptual ini. Dan juga beberapa langkah berikutnya, yaitu desain database logika, dan yang keempat itu perbaikan skema, yang kelima itu desain database fisik, yang keenam itu desain aplikasi dan keamanan dari database itu sendiri. Jadi terdapat 6 langkah agar dalam pembuatan database itu menjadi database yang handal dan tangguh. Jadi seperti itu untuk proses dari desain database. Dan yang selanjutnya yaitu diagram hubungan entitas. Nah, untuk entitas sendiri dalam pembahasan di database ini, entitas itu bisa berupa orang, bisa berupa tempat, bisa berupa objek lainnya. Jadi mengenai entitas dalam pembahasan database itu gambarannya seperti itu. Dan untuk diagram hubungan entitas, apa itu diagram hubungan entitas? Nah, ini diagram hubungan entitas ini merupakan model data berupa notasi grafis dalam permodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara menyimpan. Nah, jadi di dalam diagram hubungan entitas ini merupakan model data yang menggambarkan hubungan antara menyimpan. Jadi seperti itu. Nah, untuk model data sendiri itu memiliki simbol, yaitu memiliki 4 simbol. Yang pertama persegi panjang. Nah, ini menyatakan himpunan entitas. Yang kedua itu oval. Ini menyatakan atribut. Nah, yang ketiga itu belah ketupat. Ini menyatakan himpunan relasi. Yang keempat itu garis. Nah, ini menyatakan hubungan antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Jadi untuk yang garis ini adalah semacam kayak himpunan dari gabungan yang ketiga tersebut. Jadi seperti itu untuk diagram hubungan entitas. Jadi diagram hubungan entitas ini adalah model data yang berupa notasi grafis dan juga memiliki simbol di dalamnya. Jadi seperti itu.
Dan yang selanjutnya yaitu model data REA. Model data REA ini merupakan model yang populer dalam sistem informasi akuntansi. Nah, REA ini dikhususkan dipergunakan dalam desain database sistem informasi akuntansi sebagai alat pembuatan model konseptual yang terfokus pada aspek sematik bisnis yang mendasari aktivitas rantai nilai pada suatu perusahaan. Nah, jadi untuk REA sendiri ini semacam singkatan REA ini, yaitu resource, event, sama agen. Nah, model data REA ini mengklarifikasikan entitas ke 3 kategori, yaitu resource, event, sama agen. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anggraini Puspita Dewi, NIM E20193165. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun diagram REA untuk satu siklus transaksi. Membangun diagram REA untuk siklus transaksi tertentu terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi pasangan kegiatan pertukaran ekonomi yang mewakili hubungan dualitas dasar memberi untuk menerima dalam siklus tersebut. Yang kedua, identifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan pertukaran ekonomi dan para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, analisis setiap kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut harus dipecah menjadi suatu kombinasi dari satu atau lebih kegiatan komitmen dan kegiatan pertukaran ekonomi. Apabila perlu, ganti kegiatan pertukaran ekonomi aslinya dengan rangkaian kegiatan komitmen dan pertukaran ekonomi yang dihasilkan dari pemecahan kegiatan tadi. Dan yang keempat, tetapkan kardinalitas setiap hubungan. Baik, selanjutnya mengimplementasikan diagram REA dalam database rasional. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan diagram REA pada database rasional ada 2. Yang pertama, buatlah sebuah tabel untuk masing-masing entitas yang berbeda dalam diagram tersebut dan untuk setiap hubungan dari banyak ke banyak. Yang kedua, tentukan atribut tabel yang sesuai. Gunakan kunci asing untuk mengimplementasikan hubungan satu ke satu dalam satu ke banyak. Selanjutnya, memadukan diagram REA antar siklus. Untuk mendesain SIA yang dapat berfungsi untuk perusahaan, perancang database harus mengembangkan diagram REA untuk siklus tambahan dan kemudian memadukan diagram-diagram tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walifatus Sa'diyah, NIM E20193175. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan diagram REA. Diagram REA berguna untuk mendokumentasikan SIA tingkat lanjut yang menggunakan database, karena kardinalitas dalam diagram REA menyediakan informasi mengenai praktik bisnis organisasi dan pola pertukaran ekonominya. Nah, contohnya menunjukkan bahwa perusahaan memperpanjang kredit ke pelanggan dan juga memperbolehkan mereka untuk membayar secara mencicil. Diagram juga menunjukkan bahwa perusahaan menjual barang yang diproduksi secara massal. Untuk menginterpretasikan secara tepat makna dari kardinalitas pada diagram REA, perlu dipahami dengan baik mengenal hal yang diwakili dari kemunculan setiap entitas. Hal ini biasanya mudah untuk entitas pelaku dan kegiatan. Setiap kemunculan entitas pelaku mewakili orang atau organisasi tertentu. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.